Halo, selamat datang di Imajinasi Tanpa Batas. Kali ini vlog dari masa depan. Kita mau memperkenalkan studio baru kita, yaitu DOS Guava XR. Studio apa itu? Itu adalah studio yang mengadaptasi teknologi untuk syuting yang lagi rame di luar nih. Salah satu film-filmnya adalah Oke, apa itu XR? XR itu adalah Extended Reality, yaitu penggabungan dari berbagai hal seperti VR, AR, dan lain-lain aplikasi kita pada dunia industri film. Sering juga disebut dengan ICVFX atau In-Camera Visual Effects. Oke, untuk XR, mungkin kalian juga banyak yang berpikir bahwa XR itu sebatas LED yang ditaruh gambar. Sebenarnya bukan, itu jauh lebih kompleks dari itu. Kita bicara XR itu, kita bicara sistem yang terintegrasi antara kamera tracker, software Unreal Engine yang memproyeksikan gambar 3D atau 3 dimensi ke LED di belakang. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi gini, kita memproyeksikan gambar 3 dimensi yang kita produksi dengan Unreal Engine ke background. Sebagai background kita sebut background atau lokasi. Istilah teknisnya mungkin maps. Di kamera kita, saya pakai Sony FX6, ada kamera tracker. Di sini kita disupport langsung oleh 5 Mars Camtrack. Fungsinya kamera tracker ini adalah memberitahu di mana posisi kamera berada. Jadi di saat kameranya bergerak, maka background pun akan bergerak, membentuk paralaks yang dibutuhkan untuk menjadikan ini kesan realism. Termasuk ada kesan foreground, mid, dan background. Kalau kita lihat tadi, tidak ada practical props apapun, hanya orang dengan lantai kosong. Semua benda yang muncul sebagai foreground, sebagai background, semua pure hasil rekayasa dari Unreal Engine sistem kita. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah merhatiin apa yang saya buat ya di karya-karya saya sebelumnya, di mana persepsi yang muncul sebagai foreground hanya bisa kita develop dari practical props ya, benda-benda asli. Kali ini kita sudah mengembangkan teknologinya lebih jauh lagi dari yang udah pernah kita lakukan, yaitu sehingga persepsi 3 dimensinya akan terlihat lebih baik, lebih sempurna lagi. Untuk spek LED, kita mempergunakan spek LED P2,6 dan P2,5 untuk top ceiling LED. Apa bedanya sama LED yang udah pernah kita pakai di karya-karya saya sebelumnya? Saya pernah bikin Lyodra, Noah, dan lain-lain. Bedanya adalah selain di dynamic range-nya yang sampai 12 bit, yaitu di refresh rate-nya. Sebelumnya kita hanya bisa maksimal 30 frame per second karena Hertz-nya maksimal tuh hanya 60 Hz. Kali ini kita bisa sampai 240 Hz, yang artinya kita bisa slow-mo sampai 120 frame per second. Oke, studio kami berukuran 20 x 28 meter. Berlokasi di Pejaten Raya, Jakarta Selatan, lumayan dekat kemana-mana, dekat Mall Pejaten Village. Parkirnya sangat luas. Nah, menariknya studio kami tidak hanya bicara studio XR, karena kalau kita bicara studio XR paling hanya ngomongin LED. Kita juga sudah dilengkapi dengan lighting, ada beberapa par light di atas. Kita juga udah ada beberapa equipment seperti kamera Sony, kita ada FX9, kita ada lensa lengkap, kita udah punya HDMI wireless monitor dari Holy Land. Kita sudah dilengkapi dengan banyak sekali televisi Sony. Kalau kita lihat nih, kita ada TV gede banget. Semua kru bisa ngelihat hasilnya langsung, ngasih komentar, ngasih pendapat. Aktornya pun sambil syuting dia bisa ngelihat langsung. Intinya ini tuh TV yang mempersatukan seluruh kru supaya kerjanya lebih semangat lagi. Terus ada lagi nih pojok nih. Di sini biasanya kalau syuting tuh agensi di sini, klien di sini. Tapi walaupun kita juga punya ruang klien ya di atas, mungkin atas. Nah, tapi kadang-kadang supaya lebih akrab, mereka juga suka nimbrung di bawah nih. Kita punya pojokan sofa buat meeting, buat ngobrol. Jadi syutingnya tuh syuting santai. Dan ada monitor lagi gede banget nih, lihat tuh. Jadi bisa nonton hasil syuting, atau kalau misalnya dari sini udah kelihatan tuh TV yang gede itu, bisa juga buat main PS. Intinya kita tuh menciptakan suasana syuting yang sesantai mungkin, senyaman mungkin. Pokoknya nggak sama lah sama orang-orang syuting yang bakbuk ribet. Ya, kita bikin tenang, santai. Jadi semua orang bisa benar-benar bekerja dengan hati. Dan kita juga punya
banyak sekali fasilitas di luar standar studio. Misalnya kita juga banyak lighting dari Godox bisa dipakai di gudang lengkap. Kita juga banyak sekali, ini selain sebeng nih. Ini sebeng. Jadi kita punya punya 8 modul dengan roda di bawahnya yang kalian bisa ganti sesuai dengan kebutuhan syuting kalian. Misalnya butuh set rumah, tinggal pasang wallpaper tembok misalnya. Ada pintu buat adegan mungkin buka masuk pintu dan lain-lain. Kita punya 8 istilahnya modular background yang beroda, yang kalian pun kalau nyewa studio kita bisa dipakai supaya nggak ribet, supaya nggak perlu di lokasi syuting tak tok jeg. Pokoknya dibikin tenang, semua modular, semua enak, sehingga lantainya bersih. Lihat di lantai bersih tuh. Lantai bersih tuh. Jadi kita mau bikin studio yang nyaman. Ini adalah the brain behind the brain. Jadi core kita adalah Unreal Engine. Nah, ini adalah orang-orang yang mengoperasikan penyelenggaraan syuting ini. Di sini namanya Ari. Ari itu CTO. Segala jenis kegiatan yang sifatnya itu berbau hal teknis. Misalnya ngeset sistem supaya nggak bottleneck. Pokoknya semua hal yang gue nggak ngerti lah pokoknya gitu. Dialah urusannya gitu. Menariknya, kalau kita ngomongin ICVFX Studio atau bicara XR Studio, dimanapun di dunia ini, teknologi ini tuh bukan teknologi yang kita bisa beli softwarenya, terus kita pakai gitu loh. Jadi semua studio tuh mengembangkan teknologi mereka masing-masing. Unreal Engine itu adalah development software, bukan software yang kita beli kayak Photoshop, bukan. Jadi setiap studio pasti punya metode yang berbeda, setiap studio pasti punya sistem yang berbeda, setiap studio pasti punya problem yang berbeda. Makanya penting sekali ada orang-orang seperti Mas Teguh ini, programmer, yang ngelihat bagaimana kebutuhan kita, melihat kita mau bikin apa sih, melihat problem-problem yang biasa muncul dari teman-teman sesama videographer, sesama content creator, dari DOP, director, segala macam, kita kumpulkan, oh oke, berarti how to simplify it. Nah, sistem ini semua kita rembukin dan di-develop dibantu oleh Mas Teguh. Berikutnya, di sini ada Rafli. Dia adalah 3D designer kami. Di sini lagi ngedesain berbagai hal. Dan di sini ada Dimitri, Josephine. Dia adalah istilahnya virtual art director. Untuk XR ini biasanya dikepalai oleh virtual art director. Nah, jadi nanti biasanya Dimitri ini bekerja, membuat desain sebuah lokasi, berdiskusi dengan DP, ngomongin lighting, berdiskusi dengan art director atau production designer, ngomongin temboknya warna apa, look and feel-nya warna apa. Karena intinya yang kita buat di sini adalah lokasi dan lighting. Saat lagi syuting nih, kita bisa nih tahu-tahu, oh kita mau geser lighting, real time nih anak-anak ngegeser lighting. Gue mau geser props, mau naruh benda itu di sini, di situ. Gue mau naruh tiang, mau naruh apa, tinggal langsung real time nanti digeser-geser. Jadi intinya seperti halnya kita melihat lokasi asli, cuman kita bisa geser-geser lampunya, apanya gitu. Nah, kenalin, ini adalah Om Dani. Ini adalah Dani, dia adalah produser di DOS Golf XR. Jadi untuk segala janjian, project dan lain-lain, kalau mau kontak silahkan kontak Om Dani. Ini nomor teleponnya. Nah, itu nomor teleponnya. Kontak Om Dani, janjian ketemu. Buat kalian yang mau ngeliat aja, pengen tahu, pengen ngerasain, ibaratnya try before buy. Tinggal kontak Om Dani, terus janjian ke studio, kita demoin, kita bikin full set, kalian bisa nyobain, bisa ngeliat, dan lain-lain. Saya berangkat dari ekosistem film, di mana saya ngerasa banyak sekali hambatan-hambatan yang saya tuh nggak suka. Contoh misalnya, kita berhayal satu adegan aja langsung dihitung sama produser. Oh, adegan ini butuh lokasi ini, harganya sekian. Artinya terlalu banyak hal yang harus dihitung, terlalu banyak hal yang menghambat ide-ide kita gitu. Termasuk udah punya bayangan apa, lokasinya nggak ada. Udah punya bayangan apa, ininya nggak ada. Ini adalah satu-satunya cara menurut saya pada saat ini untuk bisa punya full control terhadap semua hal yang sifatnya kreativitas. Ini contoh. Adegan car shot, adegan mobil. Selama ini saya tuh kalau mau ada adegan mobil, minimal ada 4 jam saya alokasikan untuk adegan mobil. Karena apa? Janjian tim ke lokasi yang disepakati, misalnya di pinggir jalan tol. Ada lagi biaya nutup tol, biaya ini itu.
nyiapin mobil, nunggu mataharinya oke, pasang kamera sini situ bla bla bla, adegan hanya untuk adegan mungkin 3-4 menit itu butuh sekitar 4-5 jam hanya adegan mobil. Nah, bayangkan pindah ke sini, adegan mobil dapat dilakukan selama mungkin cuma setengah jam. Dan lightingnya bisa rapih, adegannya bisa rapih, kamera pun bisa bergerak bebas tanpa harus misalnya sewa towing dan lain-lain. Backgroundnya pun bisa bebas, tidak hanya background yang kita bisa reach di kota kita aja. Kita bisa bikin adegan traveling di negara manapun, di background apapun. Itu satu. Kedua, kita bisa punya full control terhadap cuaca. Kita bisa bikin seharian hujan, seharian kering, seharian siang, seharian malam, sesuai imajinasi kita. Ketiga, bayangin deh, kita punya imajinasi nih, adegan seorang pendekar di atas kuda, belakangnya desa yang terbakar. Kebayang dong, money shot istilahnya. Kebayang nggak kalau bagaimana kita mengeksekusi adegan itu dengan syuting tradisional? Harus keluar kota, nyari desa terdekat, kita bikin set, biasanya bikin rumah-rumah dari kayu lah ya, buat kita bakar, panggil kudanya, tunggu malam, kita bakar desanya, kamera roll, action, hanya bisa 1 kali shot, dengan effort mungkin 2-3 hari, dan biaya saya yakin nggak mungkin di bawah 100 juta. Nah, dengan LED ini, adegan-adegan kita jadi sangat mudah. Misalnya adegan orang jalan kaki slow motion belakangnya meledak. Kita bisa ulang-ulang adegan itu sepanjang kita mau dan tidak bahaya. Adegan mobil kejar-kejaran, tembak-tembakan, adegan orang dari parasut lompat, adegan apapun lah. Kita bisa kejar tanpa resiko lah bisa dibilang dan cepet. Bayangkan lagi misalnya iklan yang tipikal satu shot lagi di rooftop pakai laptop, cut to, lagi di padang pasir, cut to, lagi naik mobil yang cuma masing-masing shot 5 second, 5 second, 5 second. Sering kan tipe-tipe iklan kayak gitu. Kebayang nggak kalau real syutingnya tuh satu adegan bisa per hari loh. Karena setiap adegan punya lokasi yang pasti pindah-pindah. Nah di sini kita bisa lakukan per adegan paling lama 1 jam. Jadi saya rasa banyak sekali problem yang muncul di saat kita mau membawa production value kita ke level yang lebih tinggi. Pasti ketemu budget. Kecuali ya kita cukup happy dengan gambar-gambar yang kita buat dengan lokasi seadanya, lokasi segitu aja, lighting segitu aja. Tapi kalau kalian adalah seorang content creator, director, DOP yang merasa bahwa imajinasi itu tidak boleh dibungkam gitu, mau berhayal sejauh-jauhnya, menurut saya pada saat ini ya, teknologi XR ini merupakan mungkin bisa dibilang alternatif yang paling make sense lah. Kita yakin sih bahwa teknologi ini belum sempurna, tapi ya we are getting better and better. Dan justru harapan kita adalah kita semua sebagai orang-orang kreatif, orang-orang yang berimajinasi tanpa batas, yuk kita bareng-bareng, kita kembangkan teknologi ini bersama-sama, kasih kita masukan, kasih kita gagasan, kasih ide segila-gilanya. Karena kasarnya gini, selama ini kita selalu merasa bahwa VFX di Indonesia sudah sangat ketinggalan. Iyalah karena kita telat mungkin 10 tahun. Nah, teknologi ini kita kembangkan mungkin sama Amerika, sama Korea, mungkin hanya beda setahun. Nah, mudah-mudahan nyampe di ujungnya, pencapaian tertingginya, pencapaian penguasaan teknologinya, kita pun sama ya Korea, sama Jepang, sama Amerika, nggak jauh-jauh amat gitu. Itu harapan saya. Jadi buat teman-teman, please datang ke sini, kasih kita ide, berkaryalah segila-gilanya, berimajinasilah segila-gilanya, gunakan sarana ini untuk membuat hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin kita lakukan. Untuk terakhir, kami mau berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport kami untuk mensupport DOS Guava XR ini. Sony Indonesia, Sony adalah produk yang dari dulu punya belief yang kuat terhadap apa yang kita lakukan gitu. Dia mensupport kamera, mereka mensupport lensa, mereka mensupport TV yang gede-gede. Intinya mereka adalah pihak produk pertama yang memberi support penuh pada apa yang kita lakukan. Bahkan secara berkala, kami berkomunikasi dengan pihak Sony untuk sama-sama apalagi yang bisa kita lakukan bersama. Kedua adalah 5 Mars Camtrack. Kamera tracker ini tidak dijual di Indonesia, tapi mereka cukup percaya pada kami. Mereka mengendorse kami, mensupport kami, dan apa yang kita lakukan selalu di-feature sama mereka. Thank you buat 5 Mars Camtrack. Dan terima kasih untuk Unreal Engine dari Epic Games, karena jujur, gua nggak nyangka. Pertama kali kita
punya ide gila buat mengembangkan teknologi ini dan kita mencoba di beberapa project, ternyata mereka ngontek gue. Mereka berdiskusi dengan kita sempat ngisi di beberapa acara mereka, bahkan secara berkala mereka tuh menghubungi kita untuk bertanya, ayo kita bisa support apa, kita bisa kasih apa, bisa bantu apa, dan mereka banyak membantu kita juga. Senang sih karena Indonesia kan negara yang apa ya, gue nggak tahu, mungkin di benak mereka negara yang nggak dihitung lah, tapi alhamdulillah maksudnya mereka kita ada di radarnya mereka pun memberi support penuh, dan sebenarnya tanpa adanya mereka, tanpa ada produk mereka, ya the whole idea itu nggak ada gitu. Jadi thank you banget buat Epic Games. Thank you buat Holy Land Indonesia, Denkar Pratama. Mereka mensupport audio dan video communication system. Mereka mensupport wireless HDMI dan juga mensupport wireless communication. Termasuk dari Denkar Pratama juga mensupport Insta360 Pro. Itu adalah kamera 360 yang kita pakai untuk beberapa kebutuhan aset yang membutuhkan kamera 360. Terima kasih juga buat Nvidia dan Asus karena mereka juga memberi support sangat besar terhadap kita, dan jelas kita mempergunakan GPU Nvidia dan sistem Asus. Ya, untuk lighting kita disupport langsung oleh Godox Indonesia dari DOS tentunya, partner kita. Jadi semua equipment yang ada di tempat ini adalah lightingnya Godox. Oke, sekian vlog dari masa depan di episode Imajinasi Tanpa Batas. Ketemu lagi. Bye.